Assalamualaikum, ahlan wasahlan. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, Herzegovina Channel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menulis, yaitu cara menulis surat dinas yang baik dan benar. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa diklik tombol loncengnya, dan subscribe itu penting. Nah, harus subscribe dulu ya. Nah, sekarang saksikan video penjelasan berikut ini dengan saksama ya. Selamat menonton. Don't forget Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Unsur-unsur atau struktur dalam surat dinas ada beberapa, yaitu kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, kemudian ada alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tembusan. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk menulis surat adalah yang pertama kita harus mengatur terlebih dahulu margin dan ukuran kertas. Klik margin, atur tepi kertas, atur top 4, left 4, bottom 3, right 3. Kemudian langkah kedua, kita membuat kop surat. Kop suratnya itu terdiri atas logo sekolah, nama instansi atau nama sekolah atau nama kantor, alamat instansi, kemudian nomor telepon, laman atau website. Nah, kemudian kalau membuat kop suratnya sudah selesai, di bagian bawahnya itu kan kita biasanya memberi tanda garis ya. Nah, garisnya itu bisa dengan cara yang cepat, yaitu dengan memberikan tanda sama dengan dari awal garis hingga akhir garis, kemudian di enter. Langkah ketiga, membuat nomor surat, tanggal surat, lampiran, dan perihal. Pertama, Anda bisa menulis nomor suratnya terlebih dahulu. Ingat, nomor surat itu yang pertama itu 3 digit pertama itu adalah urutan surat itu ke berapa yang dikeluarkan, kemudian itu ada nama sekolahnya SMPN 99, 4 Romawi itu menunjukkan bulan April, kemudian tahunnya tahun 2020 penulisan surat tersebut. Lampirannya itu satu berkas, perihal perpisahan sekolah atau informasi perpisahan sekolah. Langkah keempat adalah buat alamat surat yang dituju. Contohnya yang kita tuju adalah untuk orang tua atau wali murid siswa kelas 9 yang ada di Kota Pontianak. Itu apabila domisili para orang tua itu berada di Pontianak, seperti itu. Selanjutnya langkah kelima, kita buat salam pembuka. Salam pembuka yang biasanya kita gunakan dalam surat dinas itu adalah karena bersifat formal. Jadi biasanya kita menggunakan dengan kata dengan hormat, dan jangan lupa ditandai dengan tanda koma di akhir kata hormat itu. Setelah itu langkah keenam, kita buat isi surat. Isi suratnya itu terdiri atas pendahuluan, isi surat, dan penutup. Nah, seperti contoh yang ada di layar ini, Anda bisa lihat di situ akan kita buat dengan 3 bentuk paragraf. Maksudnya ada 3 paragraf, yaitu paragraf pertama itu adalah pendahuluan, paragraf kedua itu adalah isi, dan paragraf ketiga itu adalah penutup. Agar lebih jelas, silahkan Anda perhatikan terus yang ada di layar. Ini hanya sekadar contoh yang saya buat ini mengenai informasi tentang perpisahan sekolah. Kemudian jangan lupa untuk menulis hari, tanggal, pukul, tempat itu harus menggunakan huruf biasa. Pada kata hari, huruf H-nya, pukul, dan tempat itu harus menggunakan huruf biasa. Tidak boleh menggunakan huruf kapital karena itu sudah ketentuannya. Nah, itu saya sedang mengedit ya, saya sedang menambahkan
Jadi di paragraf pertama itu sebagai pendahuluan. Nah, paragraf kedua itu sebagai isi surat. Paragraf kedua itu dimulai dari kegiatan perpisahan sampai dengan tempat. Kemudian paragraf ketiga itu adalah penutup yang diawali dengan kata demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah membuat langkah ketujuh adalah buat salam penutup, jabatan, tanda tangan, nama lengkap, stempel atau cap. Nah, salam penutup itu kalau di dalam surat resmi biasanya kita menggunakan hormat kami. Nah, kemudian langkah ke-8 adalah edit kembali surat yang telah dibuat sebelum dicetak dan dibagikan. Kita bisa mengeditnya, kita mulai membuat kop suratnya itu berada di posisi tengah dengan menghitamkan tulisannya, kemudian kita remove kalau ada spasi antar paragraf agar terlihat lebih rapi, yang seperti yang saya lakukan ini. Kemudian kalau ada kata-kata yang masih salah menurut Anda, bisa Anda perbaiki sebelum suratnya itu dicetak. Nah, ini cara membuat tanda tangan dan stempel. Kita gunakan shapes. Anda bisa lihat di bagian insert shapes. Nah, di situ ada garis yang berbentuk gelombang. Nah, itu untuk bisa membuat tanda tangannya. Kemudian stempelnya itu kita buat juga menggunakan dari shapes. Di situ kan ada banyak gambar. Nah, terserah Anda mau menggunakan gambar apa. Ini kita hanya simulasi saja cara membuat surat dinas. Nah, itu kemudian koreksi kembali surat yang telah Anda buat, pastikan tidak ada kesalahan baik itu dari tanda baca, huruf kapital, dari kata demi katanya, begitu. Perhatikan tanda baca dan huruf kapitalnya. Nah, selesai. Mudah bukan cara membuat surat dinas? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan